Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Nugroho, NPM saya 21141515078. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Strategi Pembangunan Karakter Bangsa di Era Globalisasi. Topik pembahasan yang pertama, isu permasalahan karakter bangsa di era globalisasi. Yang kedua, rencana pembangunan karakter bangsa di era globalisasi. Yang ketiga, manfaat pembangunan karakter bangsa di era globalisasi. Yang keempat, sasaran dan ruang lingkup pembangunan karakter bangsa di era globalisasi. Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian pendidikan dan pembangunan karakter. Pendidikan karakter menurut Thomas Lekona dalam Mahmud 2012 adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan, modul Diklat LAN RI, pengertian pembangunan karakter atau karakter building adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak, budi pekerti, insan, manusia, masyarakat, sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku. Pengertian globalisasi. Globalisasi sendiri berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, globalisasi adalah proses masuknya ke dalam lingkup dunia. Sedangkan menurut Cohan dan Konnedy, globalisasi adalah seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia yang meliputi perubahan konsep ruang dan waktu, kebergantungan pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda, peningkatan interaksi kultural, meningkatnya masalah bersama dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan permasalahan lazim lainnya. Yang pertama, isu permasalahan karakter bangsa di era globalisasi. Hal yang kini tengah terjadi di Indonesia yaitu kekayaan sosial yang kita miliki tengah mengalami penurunan saat ini. Semangat kerja bersama yang dulu mempersepsikan sebagai sikap luhur bangsa seperti tergeser oleh egoisme. Peran Indonesia di dunia internasional pun berkurang. Bahkan dengan terjadinya konflik sosial dan politik yang terbuka, manifest tumbuh rasa saling membenci yang membara di antara berbagai kelompok. Konflik dan teror sporadis di berbagai daerah jelas menciptakan dalamnya rasa saling tidak percaya di kalangan masyarakat. Kini semakin jelas berhasil tidaknya Indonesia dalam membangun karakter bangsa dan upaya menjaga keutuhan NKRI. Contoh permasalahan karakter bangsa Indonesia di era globalisasi. Berbagai bentuk anomali sosial dan anarkisme seperti tawuran perusahaan, sarana publik, penipuan, pelecehan seksual hingga pembunuhan dan berbagai bentuk penyimpangan moral lainnya menjadi bukti konkret memudahnya nilai-nilai luhur yang selama ini melekat pada bangsa ini. Yang kedua, mengundangnya sikap toleran dan menghormati nilai-nilai pluralisme sehingga kekerasan begitu mudah terjadi. Yang kedua, rencana pembangunan karakter bangsa di era globalisasi. Di setiap upaya pembangunan nasional harus memikirkan dampak dan keterkaitannya kepada perkembangan karakter. Hal tersebut bisa terjadi dari misi pembangunan nasional itu sendiri yang terdiri dari 8 misi dan pendidikan karakterlah misi pertama dalam merealisasikan visi dan pembangunan nasional. Hal ini termuat pada rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 yang berisikan mengenai terciptanya karakter warga negara yang kompetitif, tangguh, bermoral, dan berakhlak mulia berdasarkan ideologi negara. Karakter berfungsi agar bangsa Indonesia tidak terombang-ambing dengan arah dan kekuatan karakter. Karakter haruslah dibangun dan dibentuk agar menjadi bangsa yang bermartabat, karena karakter tidak datang dengan sendirinya. Pembangunan karakter bangsa terbagi menjadi 3 tataran, yaitu yang pertama memperkuat dan menumbuhkan jati diri bangsa, yang kedua menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang ketiga membentuk masyarakat yang mempunyai akhlak mulia dan bermartabat. Dalam upaya rangka meningkatkan pertumbuhan karakter agar tercapai, maka dibutuhkan upaya yang nyata dan jelas. Upaya-upaya itu diantaranya menyusun rangka pembentukan dan pembangunan nasional, menyusun rancangan aksi nasional yang diselenggarakan secara nasional, maklumat pembangunan karakter oleh kepada negara sebagai tonggak awal diselenggarakannya reaktualisasi pembangunan karakter dan pengamalan pembangunan karakter secara real pada kehidupan bernegara. Yang ketiga, manfaat pembangunan karakter bangsa di era globalisasi. Yang pertama, sebagai
pembentukan dan pengembangan kemampuan masyarakat Indonesia agar berpikiran, berhati, dan bersikap terpuji sesuai dengan ideologi negara. Sebagai penguat dan perbaikan pembangunan karakter bangsa. Selanjutnya sebagai penyaring dalam pembangunan karakter bangsa yang artinya bisa memilah berbagai budaya. Yang keempat, sasaran dan ruang lingkup pembangunan karakter bangsa di era globalisasi. Yang pertama, lingkup keluarga. Keluarga adalah media pembiasaan dan pembelajaran karakter yang dilaksanakan oleh orang tua dan orang yang lebih tua umurnya dalam keluarga kepada anak dengan harapan dapat mewujudkan keluarga yang berakhlak mulia bergambar dari perilaku sehari-hari. Menurut Istad Irwati, menjelaskan jika keteladanan dari orang tua sangatlah berperan di dalam pembangunan karakter bangsa. Dikarenakan anak akan meniru apa saja yang dilakukan orang tuanya sedari kecil, bahwa keteladanan dari orang tua sangatlah penting dalam pembangunan karakter anak karena mereka selalu meniru apa yang orang tuanya lakukan sedari kecil. Yang kedua, lingkup pendidikan. Pendidikan adalah salah satu jembatan dalam pengembangan dan pembinaan karakter. Pengembangan dan pembinaan karakter tersebut dilakukan dengan pendekatan integral pada semua mata pelajaran sekolah, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, pembangunan budaya, dan pembiasaan berperilaku pada kehidupan di lingkungan sekolah. Civic education pendidikan warga negara adalah suatu proses pengajaran dalam dasar yang dilakukan di sekolah yang disusun untuk mempersiapkan siswa-siswi untuk berperan aktif dalam komunitas mereka. Mata pelajaran PKN adalah salah satu dari banyaknya mata pelajaran yang berfungsi untuk membangun generasi muda agar menjadi warga negara yang memiliki karakter. Menjadi warga negara yang memiliki karakter kaitan PKN dengan pembangunan karakter mempunyai aspek yang tak akan bisa dipisahkan dari aspek moralitas warga negara Indonesia dan pembangunan karakter. Kaitan PKN dengan pembangunan karakter mempunyai aspek yang tak bisa dipisahkan dari aspek moralitas warga negara Indonesia dan pembangunan karakter. Nilai-nilai karakter dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan meliputi yang pertama, religius. Nilai religius yaitu sikap patuh kepada ajaran agama yang dianut. Yang kedua, jujur. Jujur merupakan sikap yang berupaya untuk menjadikan manusia yang dapat dipercaya. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang yang kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah dibuatnya. Yang keempat, toleransi. Toleransi merupakan perilaku menghargai setiap perbedaan yang ada. Yang kelima, disiplin. Disiplin yaitu menaati setiap aturan yang berlaku. Yang keenam, demokratis. Demokratis adalah orang yang memiliki cara berpikir, bertindak, dan bersikap tidak membeda-bedakan. Yang ketujuh, kerja keras. Kerja keras yaitu semangat yang berkobar, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencapai target pribadi yang dianggap sedikit melebihi batas kemampuan kita sendiri. Yang ke-8, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah sikap kebangsaan dan semangat mencintai negara Indonesia. Yang 9, peduli terhadap lingkungan dan sosial. Jika kita berperilaku peduli terhadap lingkungan dan sosial, maka kita akan menjadi orang yang lebih dicintai, dilindungi dan disegani oleh masyarakat di sekitar. Yang ketiga, lingkup pemerintahan. Pemerintahan adalah sarana untuk membangun karakter bangsa dengan keteladanan penyelenggaraan negara, politik, dan elit pemerintah. Komponen pemerintah sebagai unsur penting dalam proses pembangunan karakter. Karena aparat pemerintah berfungsi untuk penyelenggarakan pemerintah merupakan pelaksanaan dan pengambilan kebijakan yang ikut dalam menentukan keberhasilan pembangunan karakter pada tataran formal, non-formal, dan informal. Yang keempat, lingkup masyarakat. Pembentukan karakter dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan dengan keteladanan pemimpin dan tokoh masyarakat yang bergabung kepada ormas, sehingga nilai-nilai karakter bangsa bisa diinternalisasikan dan membentuk budaya dan perilaku pada kehidupan sehari-hari, dan termasuk juga budaya anti korupsi. Yang terakhir yaitu simpulan, pembangunan karakter sudah dilakukan dengan segala cara, tetapi sampai sekarang belum bisa terlaksanakan dengan optimal. Hal tersebut bisa terlihat dari kesenjangan ekonomi yang masih besar, kesenjangan sosial dan politik pun masih sangat besar. Kesenjangan supremasi hukum yang tidak adil, pornografi, pergaulan bebas yang merabak pada remaja, kerusuhan, kekerasan, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kurung KKN yang merebah pada semua sektor di kehidupan bermasyarakat. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari saya. Semoga dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.